Halo guys, jumpa lagi di channel Rooftop Garden ID. Dan di video kali ini kita akan mencoba menggunakan GA3 ya. Kita akan mengaplikasikan ke pohon anggur kita, yang mana sebelumnya kita belum pernah menggunakan hormon GA3 ini ya. Tujuan pengaplikasian GA3 ini adalah untuk memperpanjang melai bunga dan bisa juga untuk menghilangkan biji ya. Bisa juga untuk membesarkan buah dan membesarkan tangkai buahnya juga. Untuk mendapatkan dosis yang tepat dan hasil yang maksimal, kita harus menggunakan dengan dosis yang ukuran yang tepat juga ya. Jadi tidak boleh berlebih atau tidak boleh kurang juga. Kalau kurang, khasiatnya tidak akan nampak. Tapi kalau berlebih juga akan menyebabkan overdosis dan membuat bunganya menjadi gosong ya. Kita harus hati-hati dalam menggunakan GA3 ini, karena bisa jadi bunga yang sudah kita tunggu-tunggu sekian lama bisa hancur karena pengaplikasian GA3 yang kurang pas atau overdosis. Oke guys, di sini kita akan mencoba mengukur dengan menggunakan TDS meter, yang mana yang akan kita dapatkan hasilnya adalah 10 ppm ya. Di sini kita lihat angkanya di angka 0 semua ya. Terus kita akan ukur airnya terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan air mineral murni. Kita lihat di sini hasilnya adalah angkanya di 71 ya. Kita coba dinolkan kembali ya. Kita akan tes kembali. Sini kita celup lagi. Masih di 71 ya, berarti kepekatan air mineral ini adalah 71. Dan kita akan coba nanti setelah dimasukkan GA3 nya, kita akan ukur kembali. Kalau 10 ppm berarti 71, nanti hasil akhirnya adalah 81 ya. Untuk lebih yakinnya kita cek lagi sekali lagi. Tetap hasilnya sama ya, 71. GA3 yang kita gunakan adalah merek Gift Grow. Ini dalam bentuk serbuk. Ada juga merek-merek yang lain dalam bentuk cairannya. Kemasan dari Gift Grow ini berisi 1 gram berat bersihnya ya. Jadi kalau 1 gram ini kita cairkan ke dalam air 10 liter, hasilnya adalah sekitar 10 ppm. Jadi di sini kita akan kasih sedikit demi sedikit ya, dan akan kita ukur lagi. Karena kepekatan air mineralnya di sekitaran 71, jadi kita akan membuat hasil akhirnya menjadi 81. Dengan begitu akan mendapatkan 10 ppm ya. Oke, di sini bertambah sekitar 4 ppm jadi 75. Berarti kita akan tambahkan GA3 nya sedikit lagi ya, sedikit demi sedikit. Masih di sekitaran 75 ppm, jadi akan kita tambahkan larutan GA3 nya lagi ya. Oke, dari tadi sudah banyak yang kita tambahkan ya, tapi ukurannya tetap tidak bertambah di angka 75. Kita memutuskan untuk menggunakan cara lain karena mungkin TDS nya bermasalah. Karena TDS yang kita gunakan adalah TDS yang biasa, jadi kita putuskan untuk
menggunakan timbangan ya. Kita akan coba menggunakan timbangan. Sini kita ukur yang terakhir kali, masih tetap tidak bertambah, masih di angka 75 ppm. Jadi kita akan menggunakan timbangan ya, dengan mengukur sekitar 0,1 gram. Oke guys, di sini kita akan coba menggunakan timbangan ya. Jadi di sini kita akan mengukur 0,1 gram. Jadi timbangan ini kita restart dulu ke angka 0 dan akan kita timbang. Kita akan lihat apakah timbangannya akan bertambah. Ini ambil sedikit, terus kita tambah lagi, masih belum bertambah di angka 0. Kita akan tambahkan lagi, masih belum berubah juga, terus tambah lagi, masih belum juga ya. Kita coba betulkan, mungkin letaknya yang kurang pas, kita akan coba paskan. Oke, kita akan coba tambah lagi ya, karena tidak ada penambahan angka, masih 0 juga. Kita tambah lagi, masih di 0 juga. Terus dan masih di angka 0. Tambah lagi, masih belum berubah juga. Kita tambahkan lagi. Dengan cara ini ternyata kurang efektif ya. Tidak gampang juga untuk mengukur 0,1 gramnya. Jadi kita putuskan dengan cara manual aja. Kita akan membagi 9 bagian ya. Jadi tadi kan kita sudah menggunakan 1/4 bagian, jadi sisanya kita akan bagi menjadi 9 bagian seperti ini ya. Ini udah kita bagi, sudah menjadi 9 bagian dan akan kita bungkus. Dan nantinya kita akan pergunakan satu persatu nanti saat kita akan mengaplikasikannya. Jadi kita pakai cara manual seperti ini. Di sini kita sudah menyiapkan air mineral 1 liter ya. Jadi akan kita larutkan 1 bungkus ini ke dalam 1 liter air mineral. Di sini kita menggunakan air minum untuk larutan air mineralnya. Jadi 1 bungkus ini akan kita larutkan ke dalam 1 liter air. Jadi kita akan coba lagi dengan menggunakan TDS meter ya, karena masih penasaran kenapa bisa tidak akurat ya. Sini kita tes, ada di angka 51 ya. Ini kita lihat di angka 0. Kita akan celupkan lagi. Angka TDS ini menunjukkan 51 ya. Ini berbeda dengan air mineral yang sebelumnya kita gunakan. Oke, akan kita tambahkan larutan GA3 nya dan akan kita ukur kembali apakah TDS nya akan berubah di angka 10 atau bertambah 10 ppm ya. Ini akan coba kita aduk.
dan akan kita coba ukur kembali apakah pas dari tadi sebelumnya 51 dan akan menjadi 61 ya. Sekali lagi ini air mineral berbeda ya, berbeda merek yang kita gunakan, tapi ini air mineral buat air minum ya. Jadi mendapatkan selisih angka yang sebelumnya kita ukur 71 yang awal video, dan ini hasilnya adalah 51. Oke, kita udah aduk sampai rata dan kita akan coba tes TDS meternya apakah akan berubah atau enggak. Oke, di angka 0 kita celup lagi. Sini malah tidak ada perubahan ya, tetap di angka 51. Jadi kita tidak berpatokan di TDS meter yang kita gunakan ini. Kita menggunakan cara manual yang tadi ya. Oke, jika sudah siap larutannya, maka akan kita masukkan ke tempat semprotan ya. Teman-teman bisa juga menggunakan alat semprot ini ataupun langsung celup. Tapi kalau memungkinkan untuk dicelup bisa aja, dan jika tidak memungkinkan kita bisa menggunakan alat semprot ini, karena jika tandannya udah besar atau buahnya udah besar ya kita membutuhkan wadah yang sangat besar untuk celup ya. Jadi kita hanya menggunakan spray. Oke, akan kita spraykan ke bunga anggur ini ya. Jadi ini adalah fase brokoli. Kalau di luar negeri yang saya lihat di video-videonya kebanyakan sih 2 fase aja ya. Jadi fase pas bunganya baru mekar, dan setelah 2 minggu kemudian sudah menjadi berry set, itu disemprotkan lagi GA3. Tapi kalau di Indonesia rata-rata menggunakan 3 fase, yaitu brokoli, yang mana saat brokoli kita akan memanjangkan malai bunga ya. Terus saat fase bunganya mekar, itu tujuannya untuk memanjangkan malai bunga juga dan untuk menghilangkan biji. Terus fase yang ketiga adalah fase berry set. Kalau udah berry set ya dia tujuannya untuk membesarkan buah. Jadi sini kita masih masuk di fase awal atau dalam keadaan brokoli ya, masih bunganya. Jadi sini akan kita semprot secara merata ya. Ini kita akan semprotkan. Setelah disemprot kita tiriskan airnya. Oke guys, ini setelah 3 harian ya disemprot GA3. Ini kita lihat yang tanpa menggunakan GA3 ya. Ini bunganya masih, brokolinya masih padat. Dan kita akan coba lihat yang kita semprot, karena nggak semuanya kita semprot ya. Ini juga yang tanpa menggunakan GA3. Kita lihat dengan yang disemprot GA3 ya. Ini anggur jenis Dickson. Nah, kita lihat ini perkembangannya cukup bagus ya. Ini agak panjang malainya, tapi tidak terlalu panjang-panjang kali ya. Dan ini di anggur jenis Heliodor. Kita lihat anggur Heliodornya, brokolinya yang di bagian sayap-sayapnya agak mengkeriting ya. Ini anggur Heliodor sudah memasuki masa bunga, pemekaran bunga ya. Ini ada satu tandan yang jenis Heliodor ya,
dia sampai meringkel seperti ini ya, padahal tandal yang satu ada meringkel juga tapi tidak seperti ini. Dan di jenis Dixon itu biasa aja. Jadi di sini kita bisa lihat pengaplikasiannya di berbeda jenis. Beda jenis dia membutuhkan kepekatan yang berbeda ya. Jadi tidak semua jenis anggur itu dosisnya sama, jadi berbeda jenis itu berbeda dosisnya. Dan kita lihat di sini yang kita tidak menggunakan GA3 ya, ini masih padat karena kita masih percobaan, tidak semuanya kita semprot atau tidak semuanya kita gunakan GA3. Dan ini ada yang sudah berset duluan ya. Ini adalah anggur jenis Heliodor. Ini juga tidak kita gunakan GA3 karena masih tahap percobaan ya. Oke guys, sampai di sini dulu video kita untuk kali ini. Ini adalah perkembangan sekaligus percobaan kita dengan menggunakan GA3 atau hormon Gibberellin ya. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Dan tekan like jika kalian suka dengan video ini, tekan dislike jika kalian tidak suka, dan sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan.